Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajis Gunadarma dari kelas Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3. Saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus dan bagaimana terapi keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Mellitus adalah suatu penyakit kronis yang menimbulkan gangguan multisistem, mempunyai karakteristik hiperglikemia yang disebabkan defisiensi insulin atau kerja insulin yang tidak adekuat. Untuk diabetes mellitus juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal. Kemudian ada pun tanda gejala dari diabetes mellitus itu adalah sering buang air kecil, cepat lapar dan haus, berat badan turun, kemudian cepat merasa lelah, kemudian meningkatnya kadar gula darah, dan dalam air seni. Adapun tanda gejala lain yang dirasakan pada pasien penderita diabetes mellitus yaitu kesemutan, kemudian infeksi kulit atau terjadinya perlukaan itu sulit sembuh, kemudian penglihatan kabur dan mudah mengantuk. Untuk penyebab diabetes mellitus itu sendiri adalah perubahan pola gaya hidup yang kurang sehat dan kurangnya aktivitas fisik, kemudian stres, kelainan genetik, dan usia yang semakin lama semakin tua atau biasa disebut dengan penyakit degeneratif. Pencegahan diabetes mellitus bisa dilakukan dengan merubah pola makan seimbang, dari makanan yang mengandung protein, lemak, gula, dan garam yang tinggi. Kemudian melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari dan rajin memeriksakan kadar gula darah dan urin setiap tahunnya. Kemudian ada pun terapi yang dapat dilakukan pada pasien penyandang diabetes mellitus yaitu senam kaki pada pasien penyandang diabetes mellitus. Untuk diabetes itu sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu IDDM dan NIDDM. Untuk yang pertama, IDDM itu adalah diabetes yang tergantung terhadap insulin. Seorang dikatakan diabetes tipe 1 jika tubuhnya perlu pasokan insulin dari luar. Hal ini disebabkan karena sel-sel beta telah mengalami kerusakan sehingga pankreas berhenti memproduksi insulin. Kemudian untuk tipe 2 atau tidak tergantung dengan insulin terjadi jika insulin hasil produksi pankreas tidak cukup atau sel lemak dan otot tubuh menjadi kebal terhadap insulin sehingga terjadi gangguan pengiriman gula ke seluruh tubuh. Senam kaki merupakan latihan yang dilakukan bagi penderita diabetes mellitus atau bukan penderita yang mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah pada bagian kaki. Salah satu komplikasi penyakit diabetes mellitus yang sering terjadi adalah kaki diabetik atau diabetic foot yang dapat bermanifestasi sebagai ulkus, infeksi, dan gangren, kemudian menjadi atropati kakro. Ada dua tindakan dalam prinsip dasar pengelolaan diabetic foot yaitu tindakan pencegahan dan tindakan rehabilitasi. Untuk tindakan pencegahan itu dilakukan senam kaki ini. Senam kaki merupakan latihan yang dilakukan bagi penderita diabetes mellitus atau bukan penderita diabetes mellitus untuk mencegah terjadinya perlukaan dan membantu melancarkan peredaran darah pada bagian kaki. Perbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot kaki, dan mempermudah gerakan sendi pada kaki. Dengan demikian diharapkan kaki penderita diabetes dapat terawat baik dan dapat meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes tersebut. Untuk metode pelaksanaannya, pertama melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum melakukan tindakan, seperti cek status respiratori, terjadi dyspnea atau tidak, atau adanya nyeri dada, kemudian serta mengkaji status emosi pasien. Kemudian melakukan penyuluhan, memberikan penyuluhan tentang pengertian senam kaki, tujuan dari senam kaki, manfaat dari senam kaki, dan kontraindikasi senam kaki. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan senam kaki. Kemudian terapi atau tindakan senam kaki pada pasien diabetes. Pertama, pasien duduk tegak di atas bangku dengan kaki menyentuh lantai. Kemudian dengan tumit yang diletakkan di lantai, jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti cakar ayam sebanyak 10 kali. Dilakukan pada kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Kemudian meletakkan tumit di lantai dan angkat telapak kaki ke atas ke bawah secara bergantian antara kaki kiri dan kanan juga sebanyak 10 kali. Kemudian kaki diletakkan tumit diletakkan di lantai, kemudian ujung jari kaki diangkat ke atas dan ke bawah membuat gerakan memutar pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Begitu juga dilakukan dengan tumit kaki dengan tumpuan telapak kaki depan, dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian angkat salah satu kaki dan luruskan, lalu gerakan jari-jari kaki ke depan, kemudian turunkan kembali secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Dan lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali.
Angkat kedua kaki lalu luruskan dan ulangi sebanyak 8 kali. Kemudian angkat kedua kaki dan lakukan gerakan menekuk pada pergelangan kaki. Lakukan sebanyak 10 kali. Kemudian angkat salah satu kaki dan putar pergelangan kaki. Lakukan gerakan seperti menulis di udara menggunakan kaki mulai dari angka 0 hingga angka 10. Dilakukan secara bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian untuk menggunakan media, menggunakan koran yang diletakkan di lantai, kemudian bentuk koran tersebut menjadi seperti bola dengan kedua belah kaki. Lalu kembali bola tersebut menjadi lembaran seperti semula menggunakan kedua kaki. Gerakan ini dilakukan hanya 1 kali saja. Kemudian robek koran menjadi 2 bagian, lalu pisahkan kedua bagian koran tersebut. Satu bagian koran disobek-sobek menjadi potongan-potongan kecil dengan kedua kaki. Kemudian pindahkan kumpulan sobekan-sobekan koran tersebut ke dalam salah satu sobekan koran yang besar tadi. Kemudian bungkus dan buat bola pada koran tersebut. Itulah video dari saya tentang penjelasan bagaimana terapi pada pasien dengan diabetes mellitus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.